update terbaru dari kasus Rafael Alun Trisambodo seperti apa sih Pak Gufron? Apakah semua asetnya sudah berhasil disita atau seperti apa? Ya, kita sudah mengidentifikasi banyak aset yang bersangkutan, bahkan sudah sekitar 120 miliar yang kita sita. Tetapi kita juga masih menunggu, siapa tahu juga masyarakat bisa memberikan masukan ya, termasuk juga perkara-perkara yang Adi Pramono maupun yang lain. Itu kita masih lakukan proses penyidikan, makanya di dalam penyidikan itu selain menemukan peristiwa, siapa tersangka, dan juga aset-asetnya untuk direcovery. Baik, Pak Gufron, Pak Rafael ini kan seorang konsultan pajak yang artinya banyak yang menggunakan jasa Rafael Alun begitu ya. Apakah saat ini KPK mendeteksi begitu adanya pengembangan tersangka-tersangka baru yang juga sebetulnya ada di balik kasus ini? Relasi seperti ini banyak terjadi. Petugas pajak melayani dan mengaudit pajak baik perorangan maupun perusahaan, kemudian dia memiliki sayap ataupun memiliki sampingan, itu konsultan pajak. Nah, pasti kemudian kan akan tidak fair, akan ada konflik interest. Biasanya kemudian pada saat awal ditekan dengan pajak tinggi, kemudian berkonsultasi dengan kantor yang terafiliasi dengan dirinya, konsultan pajak, maka kemudian seakan-akan diambil jalan tengahnya. Itu banyak terjadi. Pajak begitu, bea cukai begitu, termasuk misalnya relasi antara hakim dengan lawyer, BPN dengan notaris. Nah, yang begitu-begitu, kadang yang masih banyak terjadi, dan mudah-mudahan tentu kita berharap beberapa case yang kita tangkap ini memberikan efek jerah kepada yang lain. Baik, Pak Gufron, ini dari pengembangan kasusnya Rafael Alun begitu ya, dari tersangka-tersangka atau saksi-saksi begitu yang diperiksa oleh KPK, ini apakah terdeteksi sebetulnya ada yang berpotensi besar juga nampaknya merugikan negara begitu? Ya, pengembangannya masih sedang lakukan ya. Ada beberapa yang sudah terindikasi, tapi karena ini proses penyelidikan tentu KPK tidak boleh menyampaikan sebelum ada titik terang, dan karenanya kami akan ekspos pada saat penyidikan bahwa sedang dilakukan pengembangan itu ada. Tapi hingga saat ini adakah barang-barang bukti begitu yang sengaja disembunyikan atau tidak kooperatif gitu? Ya, namanya pihak yang sedang diselidiki di KUHAP pun itu diberi hak untuk kemudian hak ingkar. Artinya hak ingkar itu hak untuk membantah. Itu adalah hak dia. Tapi adalah kewajiban kami untuk kemudian membongkarnya. Itu adalah dialektika untuk mencari kebenaran di bidang. Kemarin KPK baru saja memanggil 3 perusahaan yang menggunakan jasa Rafael Alun nih sebagai konsultan pajak. Ini ada perusahaan Mega Eka Dana, kemudian Apexindo Pratama Duta, dan juga Evas Indonesia begitu ya. Ini update-nya sudah seperti apa? Jadi sekali lagi yang kita naikkan dari proses Rafael Alun itu proses gratifikasi dan suap. Bahwa kemudian gratif dan suapnya itu dari siapa pihak-pihaknya, termasuk dari orang ataupun perusahaan yang Anda sebutkan tersebut, tentu kami akan kemudian kontekskan apakah ini gratif, apakah kemudian ini suap. Karena kalau suap kemudian akan berkembang bahwa misalnya ya, saya nyuap Mbak agar pajak saya yang semula semestinya 1 miliar menjadi 500. Berarti kan ada gap 500 yang perlu kemudian dikembalikan. Nah, misalnya saya mestinya 1M bayar 500, tapi nyuap ke Anda 100M misalnya ya. Nah, maka ada selisih 400 itu untuk kemudian mengembalikan kewajiban pajaknya, maka kami kembangkan kepada perusahaan-perusahaan tersebut. Itu sedang kami proses selidiki. Jadi siapa saja dan berapa semestinya itu sedang kami selidiki. Baik.